Di segmen selanjutnya kita akan mencoba membuat suatu aplikasi sederhana di Windows Phone 7 ya. Jadi ada satu aplikasi untuk membuat simple kalkulator. Jadi kita akan buat satu aplikasi yang bisa menambahkan dua angka ya, yang akan dibangun di atas Windows Phone 7 ya. Jadi di sini kita butuh dua text box ya. Di sini ada dua text box ya. Ada dua text box. Kemudian nantinya hasilnya akan ditampilkan di sini di posisi sebelah bawah sini, dan kita juga punya satu button ya untuk melakukan processing data tersebut ya. Di dalam membangun aplikasi di Windows Phone 7 dengan menggunakan Silverlight, kita akan dibantu dengan objek ya. Jadi di Silverlight ini seperti pada umumnya programming modern itu semua mengimplementasikan objek ya. Jadi ceritanya itu object oriented programming ya. Dan untuk membangun aplikasi dengan menggunakan Silverlight di Windows Phone 7 ini juga kita menggunakan objeknya. Di sini di setiap objek-objek ini yang sudah yang nanti yang akan kita tempelkan, yang akan kita define di aplikasi kita, nanti akan dirender ya oleh Windows Phone 7, sehingga nanti akan menampilkan satu bentuk layout, satu bentuk user interface untuk user yang akan menggunakan aplikasi kita ya. Di sini ada elemen-elemen yang bisa mendefinisikan komponen-komponen apa saja sih yang nanti akan kita taruh di dalam aplikasi kita ya. Jadi di sini yang paling pertama ada application title ya. Di sini nama aplikasi kita apa gitu. Misalnya nama aplikasi kita adalah Simple Calculator, maka akan ditampilkan di sini dalam bentuk application title. Kemudian page title. Di dalam satu aplikasi akan ada banyak page yang nantinya akan saling berkolaborasi ya. Jadi di dalam satu aplikasi page tersebut akan flowing ya. Jadi ada satu flowing, ada satu urutan proses di mana biasanya si user itu digiring supaya semua informasi yang masuk itu lengkap dan juga memiliki satu struktur yang baik ya. Di sini page title ini akan memberikan satu identitas dari satu page dengan page yang lainnya, supaya si user itu nantinya nggak bingung. Kadang-kadang orang masuk di dalam satu aplikasi kemudian dia bingung, saya udah sampai page mana gitu. Kalau misalnya kita nggak taruh page ini, dia bisa kebingungan. Kemudian di sini di first numbers-nya ini kita menggunakan text box gitu. Kemudian di sini ada label ya. Di sini kita masukin plus, tanda plus text ya. Kemudian di second number-nya juga kita menggunakan text box ya. Kemudian ini equals button, ini berupa button yang kita bisa klik, di mana ketika kita melakukan klik itu akan men-trigger satu event ya, yang akan menampilkan hasilnya di result text yang di bawah ya. Jadi kalau itu sudah di-trigger, sudah kita klik buttonnya, itu akan menampilkan hasil penjumlahan dari first number plus second number. Ya. Display elemen data ya. Semua data elemen ini nanti akan mendefinisikan tampilan yang akan ada di screen ya. Posisinya di mana, height and width-nya, panjang dan lebarnya seperti apa, font color, size dan lain sebagainya. Semua value-value yang kita define di dalam properti-properti yang kita sudah set ketika kita melakukan development ya, itu nanti akan digunakan Silverlight untuk merender bagaimana tampilan tersebut akan ditampilkan kepada para pengguna ya. Jadi
kalau value yang ada di dalam si properties yang kita define pada saat kita development itu dirubah, jadi itu akan merubah semua tampilannya akan ditampilkan kepada para pengguna ya. Kemudian si komponen-komponen tersebut itu dibentuk dengan kelas hierarchy ya. Jadi Anda bisa menggunakan kelas-kelas yang sudah didefinisikan pada model pemrograman berorientasi objek ya. Seperti ini Anda bisa lihat bahwa kelas-kelas itu bisa diturunkan dari kelas sebelumnya ya. Jadi Anda bisa derive ya, Anda bisa derive kelas-kelas dari parent kelasnya ya. Jadi selain apa yang sudah didefinisikan di framework yang dibawa oleh Windows Phone 7.1 SDK, Anda juga bisa mendefinisikan kelas sendiri ya. Atau Anda bisa menurunkan juga satu kelas baru ya, satu kelas baru dari parent class yang ada di Windows Phone 7 SDK. Jadi ada satu kebebasan kalau misalnya Anda mau buat satu kelas baru yang memang unik, yang memang itu merupakan original idea yang unik dari Anda sendiri, Anda bisa buat satu kelas baru. Tapi kalau Anda mau reuse beberapa beberapa fungsi atau beberapa properti yang ada di kelas kelas-kelas yang sudah ada di Windows Phone 7 SDK, Anda bisa menurunkan sifat-sifat tersebut ke kelas yang Anda akan definisikan ya. Jadi baik Anda mau reuse ataupun Anda mau buat satu kelas sendiri yang baru yang tersendiri, itu terserah Anda ya. Di sini tadi seperti yang saya sudah sampaikan ada tiga elemen yaitu text box, text block, dan button yang mendefinisikan aplikasi yang akan kita buat. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah SAML ya. SAML itu adalah markup language yang akan mendefinisikan Silverlight UI komponen. Jadi setiap user interface komponennya akan ditampilkan ke user itu nantinya semua value-nya, semua informasinya mengenai panjang kah, mengenai lebar kah, itu akan ditaruh di markup language yang namanya SAML ini ya. Kalau kita lihat di sini ada elemen grid ya, ada elemen grid di mana di dalam elemen grid itu kita bisa taruh text box ya, hierarkinya seperti itu. Jadi di dalam elemen grid Anda bisa taruh text box, kemudian di bawahnya Anda bisa taruh button ya. Jadi dengan struktur seperti ini Anda bisa mendefinisikan struktur elemen yang Anda akan taruh di aplikasi Anda ya. Seperti Anda lihat di sini ada text box height-nya 72, berarti ketinggian text box itu 72. Horizontal alignment left berarti dia mepet ke kiri, kemudian ada margin juga yang kita definisikan di sini. Kita kasih nama apa? First number text box, berarti text box ini yang pertama kita kasih nama, kemudian vertical alignment-nya top, jadi nempel ke atas, width-nya panjangnya 460 ya. Jadi ini semua adalah properti-properti yang kita sudah definisikan untuk satu elemen yang kita akan put di dalam aplikasi kita. Contohnya itu adalah text box. Kita lanjutkan. Kemudian grid ini adalah root element ya, dimana kita, jadi istilahnya kalau Anda sebelum Anda menggambar banyak objek-objek di dalam gambar Anda mau gambar gunung, Anda mau gambar sungai, Anda mau gambar jalan dan sebagainya, Anda harus punya kanvasnya dulu ya. Anggap aja si grid ini sebagai kanvas untuk dimana Anda bisa taruh elemen-elemen yang Anda akan definisikan sebagai elemen yang akan membentuk aplikasi Anda ya. Oke, sampai di sini. Jadi saya sudah cerita mulai dari membangun
dengan menggunakan Visual Studio. Kemudian ada beberapa project template dan kemudian aja ada elemen-elemen yang Anda bisa definisikan ya. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, bagaimana cara membangun aplikasi, simple aplikasi, membuat simple kalkulator di Windows Phone 7.